dari kambing itu kalau bisa jangan dicuci. Jika ke Semarang, Jawa Tengah, ada cita rasa istimewa yang wajib dinikmati. Yap, gulai kambing Bustaman khas Pak Sabar. Adanya di Kota Lama, tepat di belakang Gereja Belenduk. Warung legendaris ini telah ada sejak 55 tahun lalu. Dalam semangkuk gulai, dengan harga mulai dari Rp30.000, ada berbagai isian yang sangat variatif. Mulai dari daging, jeroan, otak, bahkan kepala kambing. Berbeda dengan gulai pada umumnya, kuah gulai Bustaman cenderung bening. Rasanya pun sangat kuat karena menggunakan rempah khusus. Kalau disajikan panas, pastinya sangat menggiurkan dan menambah selera makan. Itu gulainya enak banget loh, Mbak. Itu tidak memakai santan dan itu makainya serundeng. Kulinernya itu juga enak, gulainya di kampung tuh udah ada namanya sendiri. Gulai itu terkenal dengan sebutan gulai Bustaman. Disajikan dengan tambahan gerusan cabai rawit menjadi salah satu ciri khas gulai Bustaman Pak Sabar. Buka dari jam 8 pagi, gulai Bustaman hanya beroperasi hingga jam 3 sore saja. Kini, gulai Bustaman sudah diteruskan hingga ke generasi ketiga, yakni Khoiri, keponakan Sabar yang sudah sejak duduk di bangku SMP, membantu ayahnya meneruskan usaha gulai ini. Usaha ini sebelumnya dijalankan oleh ayah dan paman Khoiri yang bernama Sabar. Saya belajar sampai kalau tidak salah setengah tahun, 1 tahun itu yang diimbuh sama bapak itu asin, ya. Beri air lagi putih itu sampai setengah tahun. Saya berusaha lagi gimana caranya rasa pas, asinnya pas, manisnya pas. Ternyata bapak sudah mengimbuh saya, udah pas ini. Maya kayaknya kok lebih enak dari saya. Salah satu ciri khas gulai Bustaman adalah tidak menggunakan santan. Sebagai penggantinya, Khoiri justru menggunakan minyak serundeng, resep turun-temurun dari kakeknya. Minyak serundeng didapat dari menumbuk serundeng kering hingga lama-kelamaan mengeluarkan minyak secara alami. Sebagai pelengkap rasa, bawang merah dan bawang putih juga dicampurkan ke dalam minyak. Untuk menghasilkan gulai Bustaman yang lezat, Khoiri tentu sangat memperhatikan kualitas daging dan jeroan yang digunakan. Setiap harinya, kepala kambing serta jeroan didatangkan dalam kondisi segar, alias baru disembelih dari tempat langganannya. Pokoknya jangan ada ya misalnya kalau dari sini dicuci lagi kan masih ada bulu-bulu 1, 2 gitu. Khusus bagian kepala, Khoiri benar-benar memberikan perhatian ekstra pada proses pengolahannya. Bulu-bulu di kepala dibersihkan terlebih dulu, barulah kemudian kepala kambing dibakar di atas api. Agar bulunya semakin mudah dibuang, kepala kambing dipotong menjadi beberapa bagian. Setelah dicuci bersih, barulah kepala beserta jeroan direbus. Proses perebusan hanya dilakukan 1 kali saja dengan waktu lama mencapai 2 jam. Kalau sudah matang, barulah Khoiri membuat kuah baru dengan campuran rempah khas Arab. Air rebusan daging kambing yang sudah menjadi kaldu justru dibuang karena dianggap kotor. Inilah yang membuat bau peregus kambing pun bisa hilang. Ya memang itu khasnya Jawa, cuma yang menemukan itu kan orang Koja dari rempah-rempah Jawa. Khusus untuk otak kambing, Khoiri tak merebusnya bersama jeroan dan kepala karena otak malah akan hancur. Karenanya, Khoiri membungkus otak dengan daun pisang lalu merebusnya di kuah gulai sehingga rempah bumbu kuah gulai akan meresap ke dalam otak yang tak perlu direbus selama 2 jam. Aromanya daun pisang itu lebih sedap, lebih enak. Pori-pori otak itu bisa menyimpan bumbu resap.
Ternyata kata Bustaman itu berasal dari nama sebuah kampung yang jaraknya hanya 2 km dari Kota Lama alias masih di Kota Semarang juga. Kampung Bustaman terletak di dalam gang Jalan MT Haryono, Kota Semarang. Asal muasal nama kampung ini berasal dari sosok Kiai Bustaman atau Kiai Ngabei Kertoboso Bustam yang berasal dari Yaman. Kampung Bustaman merupakan hadiah dari Belanda atas keberhasilan Kiai Bustam setelah berhasil mendamaikan warga Tionghoa dan Belanda pasca peristiwa geger pecinan pada abad ke-18. Kampung Bustaman dikenal sebagai Kampung Jagal Semarang. Ini disebabkan karena banyaknya warga yang berprofesi sebagai tukang jagal dan tukang membersihkan daging. Sosok Kiai Bustam ternyata punya keturunan orang-orang ampuh di Jawa sini. Termasuk ya Aden Saleh itu, Aden Saleh Bustaman dan beberapa pangeran dan terah raja di Jawa sini. Tak hanya bergelut dalam dunia jagal, warga di Kampung Bustaman membuat gulai dengan bumbu yang khas, yakni rempah Arab, karena Kiai Bustam masih keturunan Timur Tengah. Gulai dengan rempah spesial inilah yang menjadi inspirasi para pedagang gulai Bustaman di Kota Semarang. Tahun sekitar 1940-an itu jagal kambing itu kan biasanya tidak habis dagingnya, masih ada balungan sisa, masih ada jeroan. Nah, ini oleh Haji Kelenteng membuat gulai kambing itu ramuan gulai dan rempahnya itu diilhami dari menu Arab. Salah satu peninggalan Kiai Bustam adalah sumur tua yang selalu dijadikan sebagai tradisi turun-temurun. Menjelang bulan Ramadan, warga di kampung sini selalu melakukan tradisi gebyuran. Mereka saling siram dan melemparkan bungkusan plastik berisi air satu sama lain sebagai bentuk penghapusan dosa. Air yang digunakan ini berasal dari sumur tua peninggalan Kiai Bustam. Uniknya, meski kemarau melanda, air di dalam sumur tak pernah surut. Memang tidak semua orang memiliki kesempatan menikmati gulai Bustaman di Kota Semarang. Tapi jangan khawatir, karena kita bisa membuat gulai Bustaman sendiri di rumah. Hari ini tim Secret Story coba membuat gulai Bustaman bersama Andri, chef hotel ternama di Kota Semarang. Menurutnya, jeroan memang paling cocok diolah jadi gulai. Karena sajian gulai akan lebih bervariasi dari segi tekstur maupun rasa. Tapi jeroan yang bakal dimasak harus segar dan berkualitas. Kalau tidak, bisa jadi gulainya semakin berbau perengus alias berbau khas kambing yang kuat. Itu kalau kita pegang, ditunyuk, itu akan kembali ke posisinya semula, akan segera kembali. Tapi kalau dia kembalinya lama, itu berarti sudah tidak segar. Kemudian ada satu lagi, berlendir karena warna masih misal limpa atau hati itu masih berwarna merah segar, itu masih bagus. Ternyata benar, penggunaan minyak serundeng memang membuat gulai jauh lebih tahan lama. Kuah santan yang dimasak dalam suhu tinggi dikhawatirkan akan pecah dan membuatnya cepat basi, termasuk juga jika sering diaduk. Untuk bumbunya, Chef Andri menumis bawang putih, bawang merah, dan kemiri yang sudah dihaluskan. Lalu tambahkan serai, jahe, dan bubuk kunyit. Terakhir, jeroan dan daging yang sudah direbus sebelumnya ikut ditumis bersama bumbu. Itu biar bumbu aroma tumisannya masuk ke daging dulu, biar bisa meresap dulu. Jadi setelah meresap ke situ, kita masukin ke kuah kaldu, itu dia akan lebih cepat meresapnya. Tapi kalau dagingnya tidak ditumis, langsung dimasukin ke kaldu, itu nanti meresapnya akan memakan waktu. Waktunya memasukkan daging dan bumbunya ke dalam kuah. Oh iya, jangan lupa masukkan daun jeruk, jintan, kapulaga Arab, dan kemangi Arab. Perebusan ini tak perlu lama, karena hanya menunggu hingga bumbu meresap ke dalam daging atau sekitar 30 menitan saja.
Gulai Bustaman ala Chef Andri siap disajikan. Pisahkan rempah kasar dari kuah agar tidak tergigit saat menikmati gulainya. Dari tampilan luar, gulai Chef Andri mirip dengan gulai Bustaman Pak Sabar. Tapi soal rasa, katanya kan nggak bakal bohong. Kami pun mulai melakukan uji rasa secara acak. Kalau menurut aku lebih suka yang ini. Yang karena ini? Cocok di lidah aku. Nggak gitu. terlalu manis. Oh, nggak terlalu manis, jadi Iya. itu terlalu manis. Iya, ini terlalu manis. Kalau untuk dagingnya, Untuk dagingnya semua pas sih. kenyalnya pas. Nyala pas. Kalau dari Mbak Rara, lebih suka yang mana? Ini atau ini? Yang ini sih, Kenapa suka yang itu? soalnya aku juga suka manis. Oh, suka manis. Iya. Untuk dagingnya, beda nggak rasanya? Sama aja sih. Sama aja? Sama empuknya gitu. Sama-sama empuknya. Selain sumur, di sini ada pula wasiat Bustaman yang baru boleh dibuka tahun 2030 mendatang. Konon kabarnya masyarakat meyakini wasiat ini sudah dibuat sejak tahun 1938 silam oleh sesepuh kampung. Karenanya warga menjaga wasiat ini dengan menanamnya dekat tembok tetengger Bustaman, sebuah cagak listrik berusia 86 tahun. Para sesepuh ingin meninggalkan pesan kepada generasi muda agar tetap menjaga tradisi di kampung Bustaman. Mengingat lokasi kampung ini sangat rentan untuk diubah menjadi wilayah industri.